Baik, selamat pagi, selamat datang kembali. Masih bersama saya di Irfan Belajar IT. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai rekayasa perangkat lunak, yaitu mengenai software proses model. Yang model yang pertama yang akan kita pelajari adalah waterfall model. Jadi untuk lebih memahami waterfall model ini, kita akan buat sebuah diagram, sehingga kenapa disebut dengan waterfall ya model. Jadi waterfall model ini memiliki tahapan. Yang pertama adalah requirement. Jadi requirement ini adalah menangkap sebuah kebutuhan-kebutuhan yang akan kita kerjakan pada saat kita membuat sebuah software. Jadi kita akan bertemu dengan stakeholdernya, duduk bareng, mendengarkan apa yang mereka minta atau yang akan kita provide ke mereka itu seperti apa. Itu semua kita diskusikan di bagian tahap requirement ini ya. Sampai selesai, sampai ada kesepakatan semuanya antara stakeholder, user, dan developer kita, maka kita baru bisa lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu tahapan desainnya. Jadi di tahapan desain ini yang akan kita lakukan adalah mencoba untuk menerjemahkan kebutuhan-kebutuhan yang sudah kita dapat dari requirement. Bagaimana caranya kita membuat sebuah abstraksi atau sebuah desain arsitektur dari sebuah software yang akan kita buat. Jadi ibarat sebuah rumah, ini adalah kerjaan dari seorang arsitek untuk mendesain sebuah gambaran umum yang nantinya akan diserahkan kepada kontraktor rumah tersebut ya. Atau secara software engineering, desain ini akan diberikan kepada developer, vendor yang akan membuat software ini berjalan. Jadi setelah desain, baik itu berupa file datanya, user interface-nya seperti apa, dalam bentuk mockup atau gambaran yang sesuai dengan apa yang sudah kita dapat dari requirement, baru kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap implementation ya. Jadi ini tahap implementation ini developer atau programmer yang akan banyak berperan di tahapan ini. Jadi developer akan membuat sebuah foundation atau sebuah kerangka kerja atau sebuah desain apa yang sudah didesain oleh arsitek atau desainer sebelumnya. Setelah dibuat oleh developer, software yang akan dibuat sesuai dengan requirement dan desain yang sudah diberikan, maka kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tahap testing. Nah, di testing ini ibaratnya adalah kita merepresentasikan apa yang sudah requirement gathering didapatkan dari stakeholder dengan apa yang sudah dibuat oleh developer ya. Kita testing, kita cek apakah benar softwarenya sesuai dengan desain dan requirement yang sudah dibutuhkan atau sudah disampaikan. Nah, ketika sudah selesai testingnya dengan segala perbaikannya, maka kita masuk ke tahap terakhir, yaitu tahap maintenance. Tahap maintenance ini yaitu tahap yang sudah berada pada sisi pengguna ya, sisi user. Dan di sisi user ini, ketika masih ada defect atau cacat atau kesalahan atau kerusakan mengenai software,
kita masih harus bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan. Jadi semua tahapan ini itu harus dijalankan satu persatu ya. Nah, pada realnya, pada kenyataannya, kemungkinan kita bisa melakukan iteratif, yaitu di maintenance kita bisa testing lagi, atau kita bisa implementasi lagi apa yang kekurangannya, atau mungkin di desainnya dirubah lagi, atau requirement-nya diperbaiki lagi. Jadi secara realnya itu kita bisa melakukan seperti ini pada waterfall model. Oke, selanjutnya itu sejarah mengenai waterfall model itu pertama kali merupakan salah satu dari desain model pengembangan perangkat lunak yang pertama, yang awal. Jadi ini pengguna waterfall model pertama kali diperkenalkan oleh Herbert D. Bedington pada Symposium Advanced Programming Method for Digital Computer tahunnya 1956 ya. Jadi ini merupakan salah satu model yang awal-awal kita melakukan software engineering. Nah, presentasi tersebut menjelaskan tentang pengembangan perangkat lunak untuk SAGE, Semi Automatic Ground Environment. Kemudian lanjut pada tahun 1983 dipresentasikan kembali oleh Bapak Bedington, menjelaskan fase-fase proses pengembangannya. Pada tahun 85 Pertahanan Amerika, Pentagon, menggunakan metode ini dengan beberapa tahap yang digunakan terdiri dari 6 fase, yaitu preliminary design, detail design, coding, unit testing, integration, dan testing. Kemudian selain Bapak Bedington tadi, kita juga punya developer atau software engineer yang menggunakan waterfall model juga, yaitu namanya Bapak Winston Royce. Pada 1987 Barry Boehm menyatakan bahwa makalah Royce tahun 1970 umumnya dianggap sebagai makalah yang mendefinisikan model waterfall dari proses perangkat lunak. Tetapi cukup mengejutkan untuk melihat bahwa makalah Bedington dan Hauser sebelumnya memiliki perkiraan yang baik untuk model waterfall. Tapi untuk makalah yang Royce kerjakan itu sudah menggunakan pembuatan prototipe sebagai langkah penting yang kompatibel dengan model waterfall. Jadi yang tadi ya, pengembangan dari model waterfall ini menurut ditambahkan oleh Winston W. Royce ini dengan metode iteratif tadi ya. Jadi secara realnya itu model waterfall tidak hanya setelah maintenance selesai gitu, atau setelah implement atau setelah testing selesai gitu. Tapi dia memasukkan sebuah prototipe sebagai langkah penting yang kompatibel dengan model waterfall. Nah, faktanya Royce mendemonstrasikan bahwa meskipun pengembang perangkat lunak yang besar membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh, terdapat resiko pada pendekatan sekuensial satu jalur ini. Dia mengusulkan pendekatan berulang dan menganjurkan bahwa proyek harus melewati setidaknya 2 kali. Jadi iteratifnya 2 kali putaran yang ini ya. Itu sejarah singkat mengenai model waterfall dan pengembangan cara menggunakan model waterfall. Selanjutnya itu kita akan mengenal mengenai karakteristik model dari waterfall. Yang pertama, setiap fase dijalankan secara berurutan atau sekuensial. Keluaran yang dihasilkan satu fase menjadi input atau masukan untuk fase berikutnya. Fase yang tidak
fase baru tidak dimulai hingga fase saat ini berakhir. Jadi kita tidak bisa masuk fase desain atau fase implementasi sebelum fase requirement-nya berakhir. Dalam praktiknya mungkin ada sedikit tumpang tindih antar fase. Dan ada hubungan berulang antar fase yang berdekatan jika yang berdekatan tidak bisa dihindari. Yang tadi ya, misalkan pada saat desain dan requirement itu ada fase iteratif di dalamnya. Eksekusi melanjutkan ke fase baru saat dokumentasi yang diperlukan untuk fase saat ini telah selesai. Kemudian kriteria keluar untuk fase saat ini telah selesai. Kriteria masuk untuk tahap selanjutnya telah selesai juga, baru kita bisa masuk ke tahapan selanjutnya. Adapun keuntungan kita menggunakan metode model waterfall ini, yang pertama adalah sederhana, mudah untuk dipahami dan diterapkan. Jadi setiap fase dijalankan dalam urutan yang ditetapkan satu demi satu. Karena dia bersifatnya sekuensial, jadi langkah demi langkah bisa mudah dipahami ya. Kita tinggal buat sebuah list to do atau checklist bagaimana caranya kita menyelesaikan setiap fase tersebut. Setiap fase membutuhkan kriteria masuk dan keluar yang spesifik untuk dipenuhi. Jadi ini sudah jelas di awal sehingga mudah dipahami dan diterapkan. Proven dan well known, jadi sudah terbukti dan sangat terkenal. Kenapa? Karena proses tersebut telah digunakan dengan sukses selama bertahun-tahun ya. Jadi selama 1956 tadi sampai mungkin sampai sekarang masih ada yang menggunakan waterfall ya. Banyak orang telah menjadi bagian dari proyek pengembang perangkat lunak yang menggunakan proses tersebut. Karena sekali lagi mungkin ini adalah salah satu metode yang awal ya, tahap awal. Mudah dikelola karena model proses sangat kaku. Jadi modelnya hanya requirement, desain, implementasi, testing, dan maintenance. Jadi manajemen prosesnya mudah. Penyampaian untuk setiap fase jelas. Kemudian ini alokasi sumber daya, resource allocation-nya mudah. Kenapa? Karena tadi urutan fasenya sudah jelas di awal. Jadi urutan fase secara berurutan membuat mudah dan menetapkan dan mengelola sumber daya. Jadi kalau misalkan kita belum butuh desainer pada saat tahap requirement, kita tidak perlu menyediakan desainer dan programmer pada saat fase requirement. Karena setiap fase memiliki kebutuhan spesifiknya sendiri, individu dengan keterampilan khusus tersebut dapat dengan mudah ditugaskan ke fase yang berbeda ya. Jadi misalkan dia QA atau Quality Assurance itu bekerjanya hanya di tahap testing saja. Jadi kita tempatkan dia langsung ke tahap testing gitu. Tidak usah terlibat ke tahap desain atau tahap implementasi misalkan. Bagus untuk proyek kecil karena proses ini mengasumsikan bahwa semua persyaratan dipahami dengan jelas di awal proses. Jadi kalau prosesnya kecil itu tidak perlu memerlukan banyak waktu untuk sama-sama memahami apa yang akan kita lakukan. Dalam proyek yang lebih kecil, persyaratan biasanya lebih kecil dan lebih mudah. Itu adalah salah satu dari keuntungan kita menggunakan metode waterfall ya. Selanjutnya itu adalah kerugiannya. Yang pertama, persyaratan yang jelas lengkap dari awal. Sedangkan kondisinya, keadaan realnya itu sangat sulit untuk
secara akurat dan lengkap menangkap semua persyaratan di awal proyeknya. Jadi ketika requirement itu harus jelas di awal, itu agak sulit secara realnya. Biasanya sebuah proyek dimulai tanpa pemahaman lengkap tentang semua persyaratan. Seiring kemajuan proyek, baru kita lihat, oh ternyata requirement-nya itu ada yang kurang atau ada yang perlu dihapuskan. Lebih banyak persyaratan ditemukan dan proyek diubah sesuai dengan itu. Feedback atau umpan baliknya itu tertunda ya. Jadi ketika si user atau stakeholder tidak dapat memberikan feedback sampai setelah tahap testing. Agak jauh ya. Jadi requirement, design, implementation, testing, baru kita bisa memberikan feedback. Karena proses yang tidak berulang, ini tidak mudah memberikan stakeholder versi belum jadi ya, versi perantara dari sebuah produk itu. Jadi langsung jadi softwarenya seperti ini gitu. Nah, seringkali yang diinginkan dan perlu untuk memberikan kepastian kemajuan kepada stakeholder itu jadi terhambat ya, atau sulit dilakukan, serta memberi mereka konfirmasi bahwa apa yang dikembangkan memenuhi persyaratan mereka itu agak sulit, karena tadi stakeholder hanya dapat memberikan feedback pada saat pengujian, sedangkan ketika di pengujian itu banyak yang harus dirubah, kita backtracknya itu sangat jauh ya, ke implementation, ke desain, atau ke requirement yang salah di mana itu. Mudah ditemukan delay ya, terlambatnya. Dan menurut proses ini masalah ditemukan selama tahap pengujian. Jadi masalah ditemukannya terlambat. Karena ketika yang tadi, ketika sudah sampai tahap pengujian, berarti implementation semua softwarenya itu sebenarnya sudah harus ready to use ya. Tergantung pada jumlah dan sifat masalah yang ditemukan, dampaknya dapat berdampak buruk pada proyek dari segi biaya maupun jadwal. Ketika kita menemukan masalah yang terlambat untuk diatasi, berarti biayanya juga, waktu dan jadwal itu akan mundur ya, menghambat. Sulit untuk diestimasi atau diperkirakan karena tanpa proses iteratif kita sulit untuk mengukur kecepatan timnya untuk menyelesaikan sebuah pekerjaannya. Jadi misalkan kalau misalkan kita melakukan proses yang berulang, kita bisa melihat oh masalah ini atau fungsi ini selesai dalam waktu tertentu, dan fungsi ini kompleks, sulit, maka diselesaikan lebih lama. Jadi speed atau velocity-nya tidak dapat diperkirakan kalau kita menggunakan waterfall model, karena tanpa proses iteratif tadi ya. Nah, beberapa aspek yang lebih beresiko dari proyek mungkin memerlukan pembuatan prototype untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan yang ditimbulkannya. Tapi di model ini kita tidak bisa menggunakan prototyping ya, atau versi perantaranya. Jadi itu merupakan salah satu kerugian dari kita menggunakan metode atau model waterfall ini. Tidak ada proses paralel, jadi setiap fase harus dijalankan secara berurutan dan selesai sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, pada kenyataannya mungkin kita bisa menjalankan beberapa fase secara paralel atau tidak secara berurutan ya. Sebagai contoh, produk yang dibangun mungkin terdiri dari subsistem yang relatif tidak berhubungan. Jadi subsistem ini
sebenarnya bisa dikembangkan atau di develop secara paralel. Tapi karena kita menggunakan waterfall, fase ini akan dimasuk, fase subsistem ini akan masuk ke fase selanjutnya. Penggunaan sumber daya tidak efisien. Kenapa? Karena kita harus menunggu fase awal, fase pertama atau fase sebelumnya selesai, baru kita bisa melakukan pekerjaan kita yang lainnya. Jadi mungkin si desainer itu harus menunggu fase requirement selesai, si programmer, developer itu harus menunggu desain selesai. Jadi kemungkinan ada beberapa anggota tim akan tidak memiliki pekerjaan atau menganggur sambil menunggu fase tertentu selesai. Nah, meskipun keinginannya adalah untuk memindahkan individu yang mau nganggur ke fase yang aktif saat ini, tapi pada kenyataannya mungkin individu itu tidak kompeten atau tidak memenuhi syarat untuk tugas dari fase yang sedang berjalan ini. Oke, terakhir adalah kesimpulan. Waterfall model ini adalah model yang cukup lama, model yang sudah lama, merupakan salah satu model yang awal-awal pengembangan perangkat lunak, sudah sangat terkenal dan fundamental untuk mengembangkan perangkat lunak, mudah dipahami dan mudah digunakan. Ini berfungsi baik untuk proyek yang kecil dan sederhana. Sayangnya ia tidak memiliki terlalu banyak ia hanya memiliki terlalu banyak kerugian untuk digunakan proyek-proyek yang pembangunannya kompleks. Jadi untuk proyek yang kompleks dan besar itu sangat tidak disarankan. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan software proses model ini dengan model V-model. Itu merupakan extension dari model waterfall ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.